Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Shalom warga kerajaan, shalom, selamat sore. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama, kasih high five kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Pada sore hari ini semua siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami membawa pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Allah kami satu-satunya yang layak kami tinggikan. Tiada satupun Allah yang layak ditinggikan selain Engkau Tuhan. Tidak ada satu Allah pun yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri kami, hati kami Tuhan. Untuk namamu dipermuliakan, berbicaralah pada setiap kami. Dan kami siap mendengarnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di lembah pujian seperti di surga. Mari kita naikkan syukur, pujian. Karena Engkau baik Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami ada hari ini. Semua karena kasih setiamu Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Mu. Selalu baru setiap hari.
Thank you Lord Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kasih Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, thank you Lord, mengatasi langit. Biar kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Lord. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
katakan haleluya. Katakan hosana. Haleluya. Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Bersama nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Apa saudara? Kau menjadi amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tapi tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya mau dengar warga kerajaan sendiri nyanyikan. Katakan. Kau tak. Amin, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Lord. Janjimu iya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan saudara, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Yes, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Lord. Yang percaya Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah, katakan yes. Tuhan kita baik, amin. God is good and all the time, and all the time God is good. Haleluya. Woo. Terima kasih Tuhan. Lord, you are good and your mercy
mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Sing it, hallelujah. We worship you for who you. Mari angkat jempol sama-sama. For who you are. Katakan you are God. Oh, 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 Amen. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, amen. From generation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. Katakan so good, so good, so good. Amen. Yes you are, yes you are. Bersama nyatakan you are good all the time, all the time. You are. Angkat jempolnya saudara, katakan. Amen. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. Amen. You can say you are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. Katakan you are good. All the time. All the time. You are good. We worship you. Amen. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you, Lord. Worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Katakan bersama you are God. Hallelujah. You are good. Yes, tepuk tangan buat sang raja. Yes, Lord. Amin. Silakan duduk saudara, kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Bagaimana seorang ayah yang godly, yang saleh, yang hidup dalam Tuhan bisa berpengaruh begitu luas. Contoh luar biasa adalah seorang murid daripada Paulus bernama Filemon. Cuma satu kitab dan cuma satu pasal. Tapi kita bisa belajar banyak di sini. Kita lihat peranan pada Paulus sebagai bapak rohani yang berpengaruh begitu luas, saudaraku. Saya sendiri tidak punya anak secara jasmani, tapi ukurannya bukan gedung yang saya bangun, pelayanan yang kita dirikan dengan tentu saja yang pekerjaan Roh Kudus, tapi apa yang terjadi pada anak-anak dan ataupun anak rohani kita.
Kita lihat di sini Paulus melihat dirinya sebagai hukuman karena Kristus. Dia tidak lihat dirinya sebagai the prisoner of Rome. Dia bilang prisoner because of Christ Jesus. Dan Timotius saudara kita lihat di sana hubungan yang sangat baik. Dan kepada Filemon adalah seorang pengusaha. Dan saudaraku kita melihat di Kolose dan juga disebut co-partner ataupun co-worker daripada Rasul Paulus. Dan Apphia yang disebutkan dalam ayat kedua, ini adalah istri daripada Filemon dan putranya bernama Archippus, yang juga disebutkan dalam kitab Kolose salah satu teacher, pengajar di dalam jemaat. Tapi dimulai di mana? Jemaat di rumahmu. Menarik sekali. Influence-nya itu meluas saudaraku ya, sampai kepada komunitas. Dan kita melihat di sini contoh pembapaan yang luar biasa. Ada disebutkan seorang bernama Onesimus. Filemon ini seorang pengusaha yang mapan. Dari mana kita tahu? Sebab dia punya hamba-hamba, termasuk Onesimus ini. Dan juga dia seorang berpengaruh. Karena itu saudaraku, bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana untuk bisa berhasil orang-orang mulia di negeri. Merekalah yang aku teladani. Karena itu saudaraku, Filemon bergaul dengan Paulus dan Timotius. Dan akibatnya dimulai daripada his own family. Istrinya Apphia tadi berbuah banyak. Dan juga Archippus menarik sekali namanya. Archippus juga artinya apa saudaraku? The master of the horse. Apakah horse itu? Nafsu orang muda saudara. Rupanya dia ini punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Tetapi Filemon menarik sekali, yaitu the one who kisses. Artinya seorang yang sangat-sangat pandai bergaul saudara ya. Firman Allah mengatakan orang yang memberikan jawaban yang tepat seperti mencium bibir. Ada satu pepatah Tionghoa berkata, kalau Anda bisa tersenyum jangan buka toko saudaraku. Dan di sini kita lihat bagaimana ada jemaat di rumah yang dia bina, bahkan menjadi besar, menjadi jemaat di Kolose yang dewasa dan luar biasa itu. Kita lihat berkat dari orang tua ayat ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau. Ada orang-orang tertentu dalam hidup saya yang kalau saya ingat mereka, hati saya terangkat dengan ucapan syukur. Dan saya berkata kiranya Tuhan menambahkan dalam kerajaan-Mu orang-orang seperti mereka ini. Dan kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, kalau Onesimus merugikan engkau, put that into my account. Artinya aku yang akan bayar kerugiannya. Menjadi seorang gembala itu tidak mudah dan perlu anugerah Tuhan, apalagi jadi bapak rohani. Dalam hidup saya ketika saya jadi penginjil, hidup saya gampang sekali saudara ya. Berserta dengan Tuhan kemana-mana saya berkhotbah di lapangan-lapangan. Bahkan baru minggu yang lalu saudaraku, di kota Dobo, di Kepulauan Aru, saya masih berbicara di tengah lapangan saudara. Tetapi ketika jadi gembala, memerlukan double grace, apalagi menjadi bapak rohani. So help me God. Dan saya berdoa semua bapak-bapak mendengar ini, coba periksa apakah istrimu berbuah, apakah dia penuh dengan sukacita, apakah dia berbahagia, dan bagaimana dengan anak-anak kita. Ingat apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak yang tidak bisa dituduh karena hidup tidak tertib. Karena itu saudara meminta anugerah Tuhan, supaya dalam keluargamu ada pengaruh yang mempengaruhi banyak orang dan pengaruh yang baik. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga.
Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri bersama. Kami menyatakan Kau hebat Tuhan, Kau dahsyat dan Kau luar biasa. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Thank you Lord. Kami nyanyikan haleluya. Kami teriakan hosana bagi Engkau Sang Raja. Thank you Jesus. Kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Yesus. Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Sungguh kau hebat, ajaib berkasa, perbuatanmu kami nyanyikan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa, perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku, oh Lord Jesus, kami nyanyikan haleluya. Oh ya Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Raja yang hidup. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Kami meninggikan Engkau Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu.
Firman-Mu berkata, di mana dua orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Biarlah di tempat ini setiap kami berkumpul, kami percaya kami akan berjumpa dengan Yesus lewat kebenaran, lewat firman-Mu. Firman yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, dan kami tetap percaya tetap ada pengharapan yang baru. Di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan, lewat firman-Mu yang berkuasa, kami percaya tetap ada pengharapan, tetap ada jalan keluar, khususnya di dalam rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang buruk. Ketika keadaan buruk mungkin Tuhan izinkan terjadi, inilah waktunya Tuhan untuk Engkau memulihkan setiap rumah tangga, sehingga kami boleh melihat lewat rumah tangga yang dipulihkan akan memberi kesaksian dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, karena kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang menaruh iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu, yang siap sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Tema kita bulan ini sangat luar biasa, tentang family, tentang keluarga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk adalah keluarga. Keluarga Adam dan Hawa. Dan luar biasanya saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan siapkan dulu Taman Eden. Ya, di mana keluarga pertama ini boleh ada. Tetapi sayang, ya saudaraku kasih Tuhan, dosa membuat mereka harus terhilang. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putra yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Ada satu hal yang seringkali dibilang mahal, yaitu kesehatan. Sebetulnya orang sehat itu nggak butuh biaya banyak, ya. Kalau saudara sehat tidak perlu ke rumah sakit, saudara sehat tidak perlu ke dokter, saudara sehat tidak perlu langganan obat di apotek. Ya saudara kasih Tuhan. Nah, menjadi mahal ketika kita tidak sehat lagi. Nah, rumah tangga juga seperti itu. Karena itu firman Tuhan sore hari ini adalah bagaimana kita memiliki rumah tangga yang sehat atau keluarga yang sehat. Nah, saudaraku, sesuatu yang sehat tentu akan berjalan dengan baik. Saudara tidak mungkin tidak sehat lalu saudara merasa oke-oke saja. Seringkali hidup kita tidak bahagia. Seringkali hidup kita tidak berarti karena kita tidak menikmati keluarga yang sehat. Nah, saudaraku, saya akan ajak kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung pasal yang ke-2 ayat 14 sampai 17. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajah-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, sebab merdu suara-Mu dan elok wajah-Mu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Nah, saudaraku, begitu putisnya Salomo memberikan sebuah kidung kepada kekasihnya yang bernama Sulambit. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dari apa yang kita baca ini kita bisa ambil beberapa hal untuk membuat rumah tangga saudara dan saya bisa tetap sehat. Ya saudaraku, kita lihat dulu yang pertama dari ayat ini adalah merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajah-Mu. Ya, perlihatkan wajah-Mu.
Ya saudaraku kasih Tuhan, saya punya teman beberapa orang setelah berumah tangga harus istrinya tinggal di kota lain, ada yang suaminya ditinggal di kota lain. Nah saudaraku kasih Tuhan, meskipun bisa video call, tapi kehadiran kita secara fisik itu jauh lebih berarti. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang firman Tuhan ajarkan adalah bukan cuma quality time, tapi quantity time. Nah saudaraku kasih Tuhan, ya mungkin saya nggak bisa Pak, mungkin apapun cara saudara, tapi usahakan karena di sini dikatakan bukan perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Dan saya banyak menemukan bahwa masalah komunikasi ini adalah sesuatu yang menjadi serangan iblis. Kenapa? Kalau dalam sebuah peperangan dua buah negara, biasanya yang diserang dulu, yang dihancurkan dulu adalah sistem komunikasi negara musuh. Diharapkan ketika sistem komunikasi itu lumpuh, tidak ada koordinasi yang baik antara pemimpin pusat dengan tentara di lapangan, sehingga diharapkan mereka bisa mengalahkan musuh yang sedang mereka hadapi. Nah begitu juga di dalam rumah tangga. Masalah komunikasi ini seringkali menjadi sasaran iblis untuk membuat kita malas berkomunikasi. Saudaraku yang kasih Tuhan, namanya komunikasi tentu dua arah. Kalau saudara telepon, saudara tidak bisa sama-sama bicara atau sama-sama diam mendengar. Butuh giliran. Ya, kita akan berbicara waktu pasangan ingin mendengar. Kita mendengarkan waktu pasangan ingin berbicara. Nah, di dalam komunikasi juga seperti itu. Dan saya mau katakan saudara kasih Tuhan, kalau orang lagi ribut, dia nggak akan biarkan telinganya untuk mendengar. Dia di sana ngoceh, di sini ngoceh, akhirnya ribut. Dan saya mau katakan, di dalam komunikasi sebenarnya itu kata-kata yang keluar dari mulut itu cuma 10%. Ya, dan ada orang yang memilih kata-kata yang sangat menusuk perasaan lawan bicaranya. Ada yang mengucapkannya dengan lembut, ada yang mengucapkan dengan nada menasehati dan sebagainya. Pilihan kata-kata itu yang berperan adalah pikiran kita. Nah selain 10% kata-kata itu ada 40% bahasa komunikasi dengan body language. Dengan bahasa tubuh. Ya, dengan membuang muka itu juga sebuah komunikasi. Dengan membanting pintu bahasa komunikasi. Bahkan dengan diam ketika ditanya itu juga salah satu ekspresi berkomunikasi. Itu 40%. Dan 50%-nya adalah sikap hati. Jadi waktu terjadinya komunikasi, saudaraku, kata-kata yang keluar sangat dipengaruhi oleh sikap hati. Sikap hati yang jengkel, kesel, itu mempengaruhi nada bicara. Sehingga nada bicara cenderung naik, ya, cenderung meningkat. Dan itu akan mengundang emosi lawan bicara dan seterusnya. Jadi di dalam rumah tangga, kalau saudara mau melihat rumah tangga saudara sehat, perlu belajar untuk berkomunikasi yang membangun. Kenapa dikatakan membangun? Karena ada komunikasi itu yang menjatuhkan. Kata-katanya selalu menyalahkan, merendahkan, menghina, menganggap pasangannya nggak tahu apa-apa, menganggap pasangannya itu udah lebih baik diam aja dan seterusnya. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam rumah tangga salah satu hal untuk bisa diperhatikan adalah bagaimana kita berkomunikasi. Selain nada bicara juga volume. Ya, coba saudaraku, ada nggak orang yang lagi ribut berantem itu volumenya pelan? Ya, kadang-kadang sampai nggak enak loh, ini udah malam loh. Kedengeran tetangga, nggak biarin. Ya, saudaraku sudah nggak mau tahu, nadanya maksimal. Beda orang yang lagi jatuh cinta. Ya, nadanya pelan. Ya, nadanya nadanya rendah dan kemudian volume juga nggak perlu kenceng-kenceng amat. Kenapa? Hatinya dekat. Kalau orang ribut, orangnya dekat, hatinya jauh. Perlu teriak-teriak. Nah, saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah kebiasaan yang perlu dibangun. Ya, ada orang memang kebiasaannya itu kalau diajak ngomong agak ngeselin dikit ngotot.
Ya, nadanya langsung tinggi, volumenya langsung tinggi. Saya termasuk orang yang seperti itu. Tapi saya mau katakan, itu bisa dilatih. Yang setuju bisa katakan amin. Jangan bangga dengan kekurangan saudara. Ya, saya memang seperti itu. Jangan bangga saudaraku. Saya juga cukup banyak belajar untuk hal itu. Ya, tentang nada suara, tentang kata-kata yang dipilih dan sebagainya. Dan itulah butuhnya pikiran kita harus kuat. Katakan bersama saya, pikiranku harus kuat. Ya. Kenapa? Karena pikiran kita lebih stabil dibandingkan perasaan kita. Perasaan kita mudah terpengaruh oleh keadaan. Ya, kita lagi ngobrol enak-enak lawan bicara nyeletuk yang menyakitkan, langsung kita jadi malas ngomong, nggak jadi pergi. Udahlah, ya kesel, bete dan sebagainya. Perasaan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau pikiran saudara kuat, pikiran saudara akan menundukkan perasaan. Dan pikiran saudara akan berkata begini, kenapa kamu kesal? Ya, bukankah ada orang bilang, yang waras ngalah. Udah, ya saudaraku. Jadi kalau saudara biasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pikiran saudara menjadi kuat dan pikiran itu yang sanggup meredam semua gejolak dan emosi. Perkataan itu harus membangun. Ada sebuah percobaan penelitian di Jepang. Ada 2 pohon, 2 tanaman yang jenisnya sama dan dari benih yang sama. Kemudian kedua tanaman ini dibuat sebuah eksperimen. Yang satu dikata-katain yang positif. Kamu pasti berbuah lebat, kamu tanam bibit unggul. Aku bangga punya tanaman sepertimu, kata-kata positif. Dan yang satu diucapkan kata-kata negatif. Ya, aku nggak suka lihat kamu, aku nyesel tanam kamu. Kamu pasti tidak akan berbuah, kamu pasti pertumbuhanmu akan hancur. Kamu tidak punya masa depan dan seterusnya. Negatif, yang satu positif. Setelah sekian waktu kemudian diteliti, ternyata pohon yang diucapkan kata-kata positif pertumbuhannya jauh lebih baik. Itu baru tanaman. Gimana dengan anak, istri atau suami kita? Seringkali perkataan kita tidak membangun. Seringkali perkataan kita justru merendahkan. Saudaraku yang sangat kasih Tuhan, ada banyak keluarga itu karena masalahnya perkataan. Ya, saya berharap saudaraku yang kasih Tuhan, ada keluarga dalam keadaan oke, dia bahasanya bisa tertata dengan baik. Tapi waktu kesel, waktu emosi, perkataan kebun binatang itu keluar. Saya berharap jemaat Rock Lembah Pujian hari ini, apapun keadaan saudara, saudara tidak bisa atur semua berjalan dengan baik. Saudara tidak bisa pilih semua sesuai dengan hati kita. Saudara tidak bisa pilih semua sesuai dengan hati saudara, sehingga saudara akan tetap menikmati kenyamanan. Tapi kadang-kadang pihak lain, pasangan kita atau orang sekitar kita melakukan sesuatu yang tidak mengenakkan perasaan kita, bahkan menusuk perasaan kita. Pada saat itu komunikasi yang keluar dari mulut kita apakah membangun atau tidak, itu pilihan ada di tangan kita. Ya, saudaraku, tema bulan ini tentang pengaruh itu sangat relevan dengan rumah tangga. Apalagi dengan komunikasi. Saya kasih contoh sehari-hari. Kenapa ya seorang anak remaja yang telah dipelihara puluhan tahun oleh orang tuanya, dibiayain, disekolahkan, dirawat dan sebagainya puluhan tahun. Kenapa ya lebih dengar kata pacarnya yang baru dikenal beberapa bulan? Orang tua coba nasihatin, kamu pikir yang benar ya. Cowokmu itu nggak ada kerjaan loh, pengangguran loh. Coba pikir yang benar. Dia tuh playboy loh. Coba yang saudara pun kasih Tuhan, kenapa orang lebih dengar pasangannya yang baru dikenal beberapa bulan dibandingkan orang tua yang sudah pelihara puluhan tahun? Ini bicara tentang pengaruh.
Orang tua lebih banyak larangan, orang tua lebih banyak mencela, orang tua lebih banyak ngata-ngatain, orang tua tidak pernah menyanjung, sedangkan pacarnya selalu memuji. Apalagi anak sekarang, saudaraku, kadonya itu bukan tahunan lagi. Orang tua kadang-kadang lupa tanggal lahir anaknya. "Mah, kok aku hari ini nggak diucapin selamat ulang tahun?" "Oh, kamu ulang tahun, Nak." "Mama lupa." Pacarnya. "Yang ini kado yang." "Loh, aku belum ulang tahun." "Enggak, ini tanggal kita jadian." "Loh, tanggal kita jadian aja kekasihnya ingat." Saudaraku, jadi gimana enggak terpengaruh? Jadi saudara kasih Tuhan, kalau bicara tentang influence pengaruh, sangat banyak dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya percaya kalau hari ini saudara sering memuji pasangan. Saya suka memuji pasangan. Kebetulan istri saya ada, anak saya ada di tempat ini. Dan saya kalau memuji pasangan kadang-kadang sampai membuat beberapa jemaat kami itu komplain sama saya. "Pak, jangan terlalu banyak memuji istri, Pak." "Loh, kenapa?" Saya bilang, "Istri saya dengar khotbah Bapak gini terus, Pak. Tuh loh kayak Pak Thomas tuh loh. Kamu gak pernah muji ya." Karena setelah ngasih Tuhan terus rupanya banyak suami atau istri itu rasanya enggan untuk memuji pasangan. Hari ini kalau saudara mau melihat rumah tangga saudara sehat, pulang dari tempat ini belajar untuk memuji pasangan. Yang mau bisa katakan amin? Ya, belajar memuji. Ya, memuji bukan gombal, bukan basa-basi, tetapi sesuatu yang layak dipuji. Ya, saudara belajar untuk memuji. Dan saya sangat yakin itu yang akan membuat komunikasi di dalam rumah tangga itu menjadi baik. Ya. Hal yang kedua. Ayat 15, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu." Rubah itu adalah fox, bahasa Inggrisnya, FOX. Itu semacam serigala kecil begitu yang seringkali merusak kebun-kebun anggur. Nah, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil. Memang rubah itu kecil, tetapi kalau dibiarkan dia akan bisa merusak tanaman yang sudah kita pelihara dan kita rawat. Yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami, suami dan istri, itu bisa dirusak hanya lewat persoalan-persoalan yang kecil. Dalam konseling keluarga, ada beberapa orang tanya begini, "Pak, kalau pasangan saya melakukan kesalahan, apakah perlu ditegur?" Saya bilang bukan perlu tapi harus. Ya, harus. "Wah Pak, nanti jadi ribut Pak, jadi rame." Nah, tegur salahnya, tetap cintai orangnya. Nah, seringkali waktu pasangan kita melakukan kesalahan, kita sebel dengan orangnya. Mestinya, harusnya kesalahannya ditegur, diingatkan, tetapi orangnya tetap kita cintai. Dan waktu kita menyampaikannya dengan kasih, dan kita pandai atau biasa berkomunikasi dengan baik, percayalah saudaraku, pasangan kita akan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita ingatkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya saudaraku segala sesuatunya itu membutuhkan latihan. Saya banyak ketemu pasangan-pasangan itu kalau pergi rame-rame ya. Kalau misalnya pergi ke reuni atau apa ya, saudara kasih Tuhan, atau pergi ke acara-acara, laki-laki kumpul satu mobil, wanita-wanita satu mobil. Saya tanya, "Lu kenapa kok mesti dipisah-pisah?" "Nggak enak Pak, ya biarlah wanita-wanita kumpul sendiri, pria-pria kumpul sendiri." "Lu kenapa?" Saya bilang, "Alasannya kenapa?" "Ya nanti kalau kumpul Pak salah ngomong jadi berantem Pak, nggak enak perjalanan kita, jalan-jalan kita jadi nggak seru lagi." Nah, saudaraku kasih Tuhan, itu salah satu tanda bahwa komunikasi di dalam rumah tangganya itu tidak bagus. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, ada orang bertanya begini, "Pak, saya soal komunikasi tidak ada masalah. Saya ngomong, saya bicara dengan pasangan saya kalau ada hal-hal yang perlu." Ini persoalannya.
Jangan ngobrol kalau ada hal-hal yang penting. Tapi yang penting ngobrol untuk hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Waktu kita ngobrol untuk hal-hal yang tidak penting, justru itu membangun keakraban di dalam rumah tangga kita. Dan saya tetap percaya bahwa itu membutuhkan sebuah latihan. Nah saudaraku ya. Hal yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga ayat 16. Pandai membangun perasaan saling membutuhkan. Saya banyak jumpai pasangan-pasangan yang bangga dengan kemandiriannya tanpa perlu dibantu oleh pasangannya. Pak, anak-anak biaya anak sekolah semua saya Pak. Bapaknya anak-anak sudah gak mau tahu Pak. Ada juga suami-suami yang berkata, Pak saya apa-apa sendiri Pak. Ya, ada istri saya atau gak ada istri sama aja Pak. Saudaraku kasih Tuhan, memang ada baiknya kita bisa mandiri tetapi tetap membutuhkan. Ya saudaraku, membangun satu perasaan saling membutuhkan. Saya kasih contoh sederhana. Kalau malam hari istri saya bertanya, karena istri saya setiap hari ya di tempat kami itu istri saya selalu masak. Ya kadang-kadang diminta asisten rumah tangga yang masak. Ya, dia selalu bertanya, besok mau makan apa? Saya jawabannya adalah ya terserah. Tapi sampai satu saat saya sadar, bukan soal terserah. Istri saya akan masak sesuatu yang saya ingin untuk besok saya makan. Ya, saudaraku, artinya saya coba membantu dia menemukan apa makanan yang akan dimasak besok. Nah setelah saya sebutkan itu, istri saya bertanya, itu makan siang apa makan malam? Nah saudaraku kasih Tuhan. Nah saya akan sebutkan lagi. Itu untuk membangun rasa saling membutuhkan dan saling ingin memuaskan ataupun ingin menyenangkan pasangan. Contoh yang lain dalam hal membutuhkan. Kadang-kadang istri atau suami ingin beli pakaian ke sebuah mall misalnya. Seringkali suami-suami enggan untuk menemani istrinya masuk ke tiap-tiap toko. Pak, udah Pak, bosan saya Pak. Ya, sudah nawar, tahu sendiri Pak kalau wanita. Wanita itu katanya paling jago nawar. Ya, padahal beda sedikit Pak, kalau saya beli aja Pak. Lalu bapaknya bilang gini, jadi kalau saya nganter istri ke mall Pak, saya nongkrong aja Pak, saya ngopi, terserah dia mau. Saudaraku kasih Tuhan, ini hal sepele. Kenapa kita tidak temani istri? Waktu dia pilih sesuatu, dia akan bertanya pada suami, Pak, Ko, atau Pak, atau apapun panggilannya saudaraku, dia tanya, gimana bagus enggak? Ya, itu adalah satu kesempatan untuk membangun kebersamaan, untuk membangun satu perasaan saling membutuhkan. Lalu misalnya bapaknya bilang, ya kalau, nah ini loh pentingnya juga komunikasi. Kamu norak loh kalau pilih, nggak perlu kata-kata itu. Kamu kayak, aku malu loh kalau kamu pakai baju itu. Nggak perlu kata-kata itu, saudaraku. Ya, seninya berkomunikasi. Ya itu bagus juga. Jadi kita perlu belajar menghargai pilihan pasangan kita. Tapi nanti kamu sulit enggak? Kalau kamu beli baju itu nanti sulit enggak menyesuaikan dengan bawahannya. Kan lebih baik beli yang ini, warnanya lebih netral dan sebagainya. Kita kasih masukan. Tapi kalau pasangan kita enggak, rasanya aku pengen yang ini. Ya udah. Artinya apa? Yang penting artinya dia minta persetujuan kita dan kita memberi masukan. Tapi kalau kita bilang ya terserah kamu, kalau sudah senang ya udah bungkus saja. Saudaraku, itu hal-hal sepele yang seringkali tidak kita sadari untuk membangun satu perasaan saling membutuhkan antara suami dan istri. Ya, ada banyak suami dan istri itu senang surprise, pulang bawa mobil baru. Misalnya, ya tanpa rundingan karena mau surprise. Pasangannya bilang, aku nggak demen lo warnanya itu.
Kenapa nggak lebih dulu saudara rundingkan dulu. Kalau sudah oke ya baru kita beli. Dan itu pun juga kalau dananya sudah siap. Ya, setelah beli lalu, kamu gimana kok beli mobil baru? Ya kredit lah. Gimana kredit? Anak kita kan uang sekolahnya sebentar lagi kan mau masuk kuliah. Akhirnya kemudian menjadi masalah. Dan juga saudara kekasih Tuhan. Terutama dalam hal mengatur keuangan. Loh, ini kok ada pengeluaran kamu transferin kemana? Ya aku transfer ke kakakku, aku transfer ke orang tuaku di kampung. Loh kamu kok nggak ngomong? Ya kalau ngomong kamu pasti nggak setuju. Nah banyak kali masalah-masalah seperti ini muncul di dalam konflik di dalam rumah tangga. Tapi saya yakin dan percaya kalau saudara belajar berkomunikasi terbuka dan siap mendengar keterbukaan, percayalah. Kalau setuju sampaikan, kalau tidak setuju alasannya apa dan seterusnya. Saya banyak menemukan rumah tangga itu untuk buka satu usaha saja tidak ada kesepakatan suami dan istri. Saya membayangkan Tuhan bingung untuk menjawabnya. Si suami pengen buka usaha di Surabaya, si istri pengen membuka usaha di Denpasar. Ya. Tuhan bingung jawabnya. Ini yang dijawab doa suami apa dijawab doa istri. Kenapa? Tidak ada kesehatian. Saya percaya kalau saudara punya membangun sebuah rasa saling membutuhkan adalah kita mengajak pasangan kita untuk berunding. Ya, ini satu ayat yang sering kali dibaca. Efesus ini. Hai istri-istri, tunduklah. Ini perintah saudaraku, ya. Gimana saya mau tunduk Pak? Ya ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena ada satu hal yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh seorang istri adalah dihormati. Istri-istri harus, kata Alkitab, tunduk. Istri-istri harus apa saudaraku? Harus apa? Tanduk. Seringkali kan tanduk saudaraku ya. Makanya saya sangat percaya bagaimana sikap suami supaya istrinya bisa tunduk itu butuhnya peran daripada seorang suami. Kalau suami tidak bisa menjaga posisinya sebagai imam, sebagai kepala di rumah tangga, istri sulit untuk tunduk. Dan selanjutnya ayat 28. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya. Yang dibutuhkan oleh seorang istri adalah dikasihi, disayangi, dicintai. Ya, sehingga ada satu pepatah bilang begini, menikahi orang yang kita cintai itu mudah, tetapi tetap mencintai orang yang kita nikahi itu membutuhkan komitmen. Saudaraku yang kasih Tuhan, suami dan istri satu persyaratan yang sangat seimbang. Istri tunduk pada suami, hormat, dan suami mengasihi istri. Memang suami dan istri itu tidak sama. Ya saudaraku, pria dan wanita itu cara berpikirnya beda. Laki-laki itu lebih banyak melihat ke depan. Tentang masa depan, tentang nanti gimana bisnis ke depan. Kalau wanita punya kecenderungan untuk melihat ke belakang. Ingat loh kamu dulu ditipu, ingat loh dulu kamu bangkrut. Ya, suka melihat ke belakang, pria melihat ke depan. Kalau pria itu senang investasi. Kalau wanita cenderung uangnya lebih aman disimpan di bank. Satu saat kalau perlu, kalau butuh gampang untuk mencairkannya. Cara berpikirnya itu berbeda. Kalau pria itu berpikirnya itu praktis. Kalau mau pindah ke satu tempat, laki-laki itu tidak perlu mendetail tentang keadaan tempat yang baru. Kalau wanita detail. Kalau dia akan pindah ke satu tempat, dia akan tanya, pasarnya jauh enggak? Daerah situ banyak preman enggak? Nanti orang mabuk-mabuk. Daerah situ aman enggak? Lewat kendaraan umum enggak? Seorang wanita itu cara berpikirnya memang mendetail.
Ya, saudara kasih Tuhan. Dan laki-laki itu tidak bisa multitasking. Laki-laki itu paling maksimum bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Angkat telepon sambil nulis. Tapi wanita bisa multitasking. Sambil gendong anak, ngasih megang dot susu, ngasih minum bayinya, ya, sambil goreng ikan, kakinya sambil ngelus-ngelus anjingnya yang lagi tiduran di bawah. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi wanita itu memang dia di kodratnya diciptakan bisa melakukan beberapa tugas bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi kalau ada pria dan wanita masih ya di bawah 30 tahun belum menikah, lalu kemudian datang ke kantor saya coba menebak ini sudah menikah atau belum dengan siapa yang bicara lebih dulu. Setelah duduk, kalau yang bicara, maksud kedatangan kami Pak Pendeta, kalau yang bicara itu wanita, itu biasanya sudah menikah. Tetapi kalau yang bicara pertama adalah laki-laki, itu masih pacaran. Jadi wanita setelah menikah cenderung menganggap suaminya terlalu lambat. Jadi dia mau lebih dominan, lebih dulu. Kamu gitu aja kok lama benar. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, karena laki-laki lebih banyak menggunakan logika, perhitungan, pemikirannya, dan wanita itu lebih banyak menggunakan intuisinya. Dan banyak lagi hal perbedaan antara pria dan wanita. Jadi kalau saudara mengharapkan pasangan saudara menjadi sama, sudah tidak mungkin. Kita tidak bisa menikahi orang yang sama. Untuk apa kita menikahi orang yang sama? Kita menikahi orang yang melengkapi. Karena istri adalah seorang penolong. Istri seorang apa? Ibu-ibu? Perongrong. Penolong ya. Saudaraku. Jadi saya sangat yakin dan percaya kita saling melengkapi. Ada banyak hal yang dilakukan oleh istri saya. Oleh kemurahan Tuhan tanggal 2 Juni bulan lalu gereja kami di Singaraja sudah diresmikan oleh Pak Arifin. Dan itu juga pas dengan ulang tahun saya 25 tahun sebagai gembala di Rock Singaraja. Dan kepala pembangunannya adalah istri saya. Wah saudara gue ya, kodekan kemuliaan. Jadi istri saya yang ngurusin tukang, yang pesen semen, pesen material, lalu mesen cat warnanya apa dan sebagainya oleh kemurahan Tuhan. Ya, saya tidak mengharuskan setiap bapak-bapak istrinya dijadikan kepala proyek, enggak. Setiap orang punya talenta sendiri-sendiri, setiap orang punya panggilan sendiri-sendiri. Tapi saya bersyukur saya punya istri ini paket lengkap. Ya dia masak bisa dan bukan bisa, menurut saya yang terbaik untuk lidah saya. Nah saudara kasih Tuhan ya, dia dandan juga bisa. Biasanya orang bisa kerja kan gak suka dandan. Istri saya dari pagi sudah dandan, sudah rapi, nyiapkan makanan buat saya, siapin buat kopi. Dan saya tidak mau dibuatkan kopi oleh asisten rumah tangga. Istri saya bahkan tidak perlu gula. Ya, kenapa nggak pakai gula? Kamu lebih manis daripada gulanya. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi saya percaya kalau saudara biasa untuk memuji, ya setelah dibuatkan kopi saya katakan terima kasih, ya thank you yang dan sebagainya. Satu bentuk apresiasi. Jadi kalau saudara terbiasa untuk saling memuji pasangan, saudara percayalah. Nggak mungkin ada perselingkuhan di luar. Kenapa orang perselingkuhan di luar? Karena di rumah nggak pernah dipuji, di luar dipuji terus. Saya mau ingatkan saudaraku, kelemahan wanita itu telinganya, gampang digombalin. Ya, kalau laki-laki matanya lemah, harus pakai kacamata kuda. Haleluya. Nggak di sini nggak saudaraku, itu di luar sana saudaraku ya. Ya. Tapi memang secara anatomi tubuh saudaraku, diselidiki secara medis, itu kalau wanita itu sudut pandangnya itu lebih luas. Jadi dia begitu dia bisa lihat sudut pandang itu lebih luas. Dibandingkan pria. Pria itu sudut pandangnya sempit. Contoh, saudaraku perhatikan kalau buka kulkas. Kulkas itu kan gak terlalu lebar kan.
Kalau wanita cukup matanya begini dia sudah bisa lihat dari ujung ke ujung. Tapi kalau pria perlu nengok begini. Jadi kalau pria suka celingak-celingok itu bukan jelalatan surau. Memang sudut pandangnya sempit. Apalagi kalau ke mall, wah wanita itu saudara kasih Tuhan begitu masuk pintu mall pandangnya dari ujung ke ujung. Apalagi yang ada tulisannya SALE. Wah, itu di sana. Istri saya enggak loh saudaraku ya. Saya percaya itu banyak hal yang kita perlu perhatikan sehingga rumah tangga kita menjadi sehat. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi saudara kasih Tuhan ini bukan berarti memutuskan hubungan, bukan. Artinya seorang pria yang sudah menikah meskipun dia tetap menghormati papa mamanya, dia belajar meninggalkan artinya dia punya tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Ya, jangan sampai sudah menikah lalu apa-apa nanya papa mama, ya sebentar dulu, ntar lu yang, kamu kan istriku, aku kan masih punya papa mama, runding dulu. Ya. Alkitab katakan sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lihat selanjutnya. Yang keempat adalah pandai mengelola dan memprioritaskan waktu, uang, dan emosi. Pandai mengelola. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak bisa dihindari keluarga yang sehat itu harus punya keuangan yang sehat. Keuangan yang sehat itu bukan berarti berkelimpahan, soal berkelimpahan itu relatif, tetapi sehat. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa berapapun berkat yang daripada Tuhan pasti mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kita. Soal kebutuhan. Tapi berkat Tuhan berapapun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan kita. Jadi kalau kita pandai mengelola dengan benar, karena rumus untuk bisa menghasilkan berkat atau menerima berkat yang besar, itu rumusnya adalah menabur, katakan bersama saya, menabur. Nah setelah menabur kita akan menuai. Nah setelah menuai kita langkah yang ketiga mengelola. Mengelola untuk apa? Supaya bisa menabur dan menuai lagi. Nah masalahnya adalah kita seringkali gagal di dalam mengelola. Saudara menabur sudah, saudara menuai. Dapat berkat, saudara bersyukur sama Tuhan. Tapi karena keinginan kita jauh lebih tinggi, jauh lebih pesat pertumbuhannya daripada income atau penghasilan kita. Sehingga kita tidak bisa menabur untuk menuai lagi. Tapi kalau saudara menggunakan hikmat Tuhan dan cara Tuhan, saudara menabur, menuai, dan waktu saudara mengelola, saudara akan sisihkan mana benih yang saudara akan tabur dan mana yang saudara bisa nikmati. Kalau saudara ingin menerima berkat terbaik daripada Tuhan, ingat, jangan sisakan tapi sisihkan. Seringkali kita tidak bisa menyisihkan untuk Tuhan. Kita nunggu kalau ada sisa. Kita pakai dulu untuk kesenangan kita, ya. Kita pakai dulu untuk kebutuhan keluarga kita, untuk hobi kita, untuk kesenangan kita, untuk mimpi kita. Kalau ada sisa, baru kita kasih untuk Tuhan. Sehingga seringkali orang sulit untuk mengembalikan yang namanya persepuluhan. Saya mengajar saudara bukan apa, saya mengajar saudara untuk saudara menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Ketika saudara berhasil mengelola waktu, uang, dan emosi. Saudaraku, untuk mengelola waktu itu tidak mudah. Tapi kalau saudara gagal mengelola waktu, percayalah, saudara selalu kekurangan waktu. Kalau saudara gagal mengelola uang, saudara akan selalu kekurangan uang. Rasanya kurang saja. Kenapa? Karena keinginan kita itu tidak akan pernah bisa tercukupi dengan baik. Nah saudara kasih Tuhan, mengelola emosi. Orang yang pandai mengelola emosi, dia tidak akan mudah untuk bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu sesuatu yang sangat merugikan. Di dalam rumah tangga yang terjadi persungutan, pasti pasangannya nggak betah. Saya
pernah ketemu dengan seorang suami yang kerjanya tuh bersungut-sungut, ngomel saja ya. Waktu satu hari ditugaskan oleh perusahaannya atau kantor tempat dia bekerja untuk pergi keluar kota. Dia bilang, "Papa mau keluar kota nih besok." Anaknya bertanya, "Berapa lama, Pak?" Cuma 2 hari. Kok cepet, Pak? Saudaraku kasih Tuhan, orang yang bersungut-sungut tidak diharapkan kehadirannya. Ya, diharapkan makin lama, tenang rumah ini. Dan saudaraku kasih Tuhan, orang yang mudah bersungut-sungut, itu kehadirannya itu tidak menyenangkan. Jadi hari ini kalau saudara merasa diri saudara kurang diharapkan di dalam rumah tangga, bisa saja salah satunya saudara mudah bersungut-sungut. Kalau orang yang tidak mau bersungut-sungut, belajar. Satu hal adalah bersyukur. Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut. Soalnya saudara lihat bangsa Israel, bangsa yang sangat disayang Tuhan, bangsa yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi waktu dia keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan lewat laut Tebrau, Tuhan belah, mujizat terjadi. Tidak perlu menanam, mereka menikmati yang namanya mana, makanan langsung yang Tuhan kirim. Tetapi bersungut-sungut. Saya mau katakan hari ini kalau saudara mudah bersungut-sungut, selalu komplain. Saya mau katakan Tuhan saja gak suka, orang-orang sekeliling saudara gak suka, orang-orang dalam rumah tangga saudara gak suka. Dan tidak pernah ada orang tergerak menolong orang yang mudah bersungut-sungut. Jadi orang yang bersungut-sungut itu lebih banyak ruginya. Ya saudaraku, jadi kalau saudara merasa hari ini kok nasibku sial ya, kok gak ada orang mau perhatikan aku. Mungkin saja salah satu kendala adalah saudara suka bersungut-sungut, belajar bersyukur. Saudaraku kasih Tuhan, orang yang bersyukur itu adalah tanda imannya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan lebih daripada kemampuannya. Orang yang bersyukur itu tanda punya iman bahwa dia tidak memikul masalahnya sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dia, yang memampukan dia mengatasi setiap persoalan. Orang yang bersyukur, orang yang tahu bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa di balik masalah ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Begitu juga waktu saya sakit. Saya tetap bersyukur saudaraku kasih Tuhan. Karena saya tahu saya tidak ditinggalkan sendiri. Saya sakit karena saya gagal menjaga kesehatan. Dan saya tetap percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Kalau kesehatan tubuh saja Tuhan pulihkan, begitu juga kesehatan daripada rumah tangga saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saudara cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri saudaraku. Adakah saudara yang masih membutuhkan perjamuan kudus? Kalau saudara lupa ambil ataupun membutuhkan perjamuan, saudara bisa lambaikan tangan. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara diizinkan hidup, apa yang sedang kita harapkan dari kehidupan ini? Biarlah saudara memiliki satu komitmen bahwa dunia ini tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini merupakan komitmen kami Tuhan, bahwa dunia tidak bisa memisahkan kami. Dunia seringkali begitu sangat menarik membuat kami terpisah. Tapi kami punya komitmen untuk hidup di dalam Engkau. Bukan cuma sekedar dekat dengan Tuhan, tapi kami melekat dan tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh tetap hidup di dalam damai sejahtera. Dan biarlah hari ini Tuhan dapat kebenaran firman-Mu buat setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk memiliki keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu, keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami boleh melihat keluarga di tempat ini boleh menikmati sorga di bumi ada di dalam setiap rumah tangga mereka. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, karena kami tahu di dalam Engkau selalu ada pengharapan yang baru. Haleluya. Mari kita mengangkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kalau hari ini saudara mampu berdiri, hari ini mampu bertahan, hari ini mampu mengatasi masalah, hari ini saudara bisa menikmati keberhasilan, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh tetap menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir saat ini Tuhan, menjamah hati setiap kami. Sehingga suami-suami, istri-istri, orang tua dan anak dipulihkan kembali hatinya. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyadari kami yang tidak berarti, Tuhan buat menjadi berarti. Kami menyadari kami yang harusnya terhilang dan binasa, tetapi Engkau cari dan bawa kami untuk menikmati hidup yang kekal. Biarlah lewat perjamuan kudus ini setiap kami boleh diperbaharui. Khususnya setiap rumah tangga di tempat ini. Kami boleh menikmati manisnya anggur yang pernah habis. Ketawaran-ketawaran Tuhan ubahkan menjadi sebuah kemanisan di tengah rumah tangga. Yang membuat kami bisa menyaksikan
bahwa di dalam Kristus rumah tangga kami diperbaharui. Di dalam Kristus rumah tangga kami boleh menikmati manisnya anggur pernikahan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari saudaraku angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, kesehatan yang daripada Tuhan menyertai saudara. Saudara diberikan rumah tangga yang sehat, kuat, dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa melalui kasih Putra Tunggalnya Yesus Kristus, lewat Roh yang Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara disertai dan diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.